Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Bertemu lagi dengan saya Bapak Agus ya. Anak-anak semuanya masih puasa semuanya? Ya, alhamdulillah anak-anak yang ada di rumah masih puasa dan harapan Pak Guru semuanya bisa puasa sampai nanti akhir bulan Ramadan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semuanya kita akan belajar ya, kembali lagi di pembelajaran di tema 8, maaf ya, di tema 8 pembelajaran 5 dan 6 ya, pembelajaran 5 dan 6 ya, subtema 4 ya, subtema 4 pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, untuk pembelajaran 5 dan 6 kita akan belajar apa saja? Yang pertama kita akan belajar menulis kalimat permintaan tolong. Kemudian yang kedua, mengukur suhu benda dengan tangan. Yang ketiga, mengurutkan suhu benda. Yang keempat, mengenal kalimat terima kasih ya, ungkapan terima kasih. Kemudian yang kelima, melakukan kerjasama dengan anggota keluarga ya. Nah, baik, kita belajar di pembelajaran kelima halaman 184 ya. Di halaman 184 ini ya kita akan belajar ya, yaitu tentang di halaman 184 yaitu tentang permintaan tolong. Oke, sebelum kita belajar ya kita anak-anak disiapkan bukunya ya, bukunya disiapkan, untuk alat tulisnya juga disiapkan ya, supaya kegiatan pada pagi hari ini nanti berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kita berdoa dulu kepada Allah dengan membaca basmalah ya. Yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dibuka halaman 184 ya. Ayo mengamati ya, ayo mengamati ya. Nanti di sini kita membaca bersama-sama anak-anak ya. Bagi yang anak-anak yang belum lancar membacanya ya, bisa lancar. Kemudian anak-anak yang sudah lancar membacanya tambah lancar atau semakin lancar. Oke, ayo mengamati ya. Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling tolong menolong. Ya, anak-anak, sekarang amatilah gambar Udin dan teman-teman di bawah ini ya. Nah, di situ di gambar A, anak-anak, itu ada namanya, ada temannya ya, anak-anak laki-laki ya, anak laki-laki itu Edo ya, namanya Edo, kemudian Siti dan Lani, ya Pak, Dayu dan Lani ya, Dayu dan Lani. Kemudian Edo itu menghidupkan keran air ya. Kemudian untuk gambar yang B ya, gambar B itu ada beberapa anak yang saling tolong menolong untuk membawakan ember yang berisi air. Oke. Nah, kemudian dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Pilih gambar yang kamu inginkan. Contoh misalkan gambar yang A ya, gambar A, pilih gambar yang kamu inginkan, sebutkan ungkapan
permintaan tolongmu sesuai gambar. Ya, permintaan tolongnya bagaimana? Misalkan di situ ada gambar A, ya, Lani dan Dayu itu ya, Lani dan Dayu ya, itu sedang mengantri untuk mengisi air. Kemudian Edo ya, Edo disuruh untuk menghidupkan apa namanya keran air untuk mengisikan di ember ya. Contohnya untuk kalimat permintaan tolongnya bagaimana? Ya, Edo tolong isikan ya. Edo tolong isikan air ke dalam ember, seperti itu boleh ya. Dan nanti anak-anak juga bisa mencoba dengan kalimat yang lain. Kemudian untuk gambar yang B, untuk yang gambar yang B ya, itu untuk kalimat permintaan tolongnya contohnya misalkan ya, contohnya itu di situ ada gambar Lani dengan temennya ya. Misalkan Lani meminta temennya atau temennya minta Lani untuk membawakan ember ya. Beni misalkan ya, Beni ya, Lani misalkan ya, Beni meminta tolong kepada Beni, Beni tolong bawakan atau Beni tolong bantu aku membawakan ember ini, seperti itu boleh ya. Anak-anak nanti bisa membuat dengan kalimat yang lain ya, dibantu oleh orang tua di rumah. Oke. Nah, untuk selanjutnya halaman 108. Nah, anak-anak kalau misalkan sebelum masuk pada halaman 185 ya, kalau kamu meminta pertolongan kepada orang lain ya, harusnya dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, tidak boleh asal apa namanya minta tolong. Nah, misalkan tadi Beni tolong bantu aku membawakan ember ini. Lah ini adalah bahasa yang santun, adalah bahasa yang sopan. Oke. Sekarang masuk pada halaman 185 ya, halaman 185 ya. Diskusikan dengan teman-temanmu, coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Ya, apakah ada persamaannya, mengapa ya. Nah, ini anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan ayah atau bunda atau mungkin dengan kakak yang ada di rumah. Oke. Lanjut. Ya, ayo membaca. Ya, ayo membaca. Ya. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman setelah selesai mengisi bak penampungan air, mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Ya, nah di situ ada percakapan ya antara Dayu dan Siti. Ya, Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Kemudian dijawab, tidak tahu Siti, saya merasa lemas, mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Ya, kemudian di situ temennya yaitu Lani ya, coba saya pegang dahimu, wah badanmu terasa hangat. Nah seperti itu. Nah ini adalah percobaan anak-anak untuk mengukur suhu ya dengan menggunakan tangan ya. Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa ya? Nah kita lihat, yaitu kita akan belajar tentang mengukur suhu dengan menggunakan tangan ya. Nah mengukur suhu dengan menggunakan tangan ini merupakan alat ukur dengan satuan tidak baku ya. Tidak baku itu bagaimana? Karena tidak bisa diketahui secara pasti yang benar atau tidaknya itu ya. Nah kemudian halaman selanjutnya di halaman 186, ayo mencoba
Ya, ayo mencoba. Ya, percobaan suhu air, kita baca bersama-sama ya. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Ya, Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Ya, di situ ada penjelasan dari Edo. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Nah, ya, ya, anak-anak, ini ada beberapa percobaan Edo ya, anak-anak. Ada 3 buah wadah, yaitu wadah A, B, dan C. Ya, A, B, C. Ya, ketiga wadah itu diisi air yang sama banyaknya. Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Ya, misalkan ini gambar A, misalkan ya, gambar A itu air dingin misalkan ya, air es. Kemudian yang B itu air hangat ya, kemudian yang C itu air panas ya. Saya ulang lagi, gambar yang A itu adalah air dingin atau air es, kemudian B itu air hangat, yang C itu air panas. Ya, panas sekali ya, mungkin habis dari dimasak ya, ya habis dimasak kemudian ditaruh di apa namanya, di wadah ya. Nah, kemudian tolong, nah ini kalau air panas nggak bisa di apa namanya, berbahaya ya kalau misalkan kita coba menggunakan tangan ya. Nah, begini anak-anak semuanya, intinya pada percobaan ini ya, semakin panas maka suhunya itu maka semakin tinggi ya. Semakin rendah, maksudnya semakin dingin, maka suhunya akan semakin rendah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengurutkan ya, tadi saya ulangi, untuk wadah A itu air dingin, yang B itu air hangat, dan yang C itu adalah air panas ya. Sesuai ketentuan awal, semakin panas maka suhunya semakin tinggi. Tapi kebalikannya, semakin dingin berarti suhunya semakin rendah. Berarti kalau misalkan kita urutkan ya, urutkan dari yang suhu paling tinggi, yaitu dari gambar gambar C ya, kemudian gambar B, dan gambar A. Nah, di situ ada nomor 7, urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Yang terpanas itu adalah wadah C, kemudian wadah B ya, setelah itu wadah A ya. Nah, saya ulangi lagi, semakin tinggi atau maaf ya, semakin panas ya air tersebut, maka suhunya akan semakin tinggi ya. Kalau kita urutkan wadah C, kemudian wadah B, dan wadah A ya. Ya, jadi apa namanya, mengukur suhu tubuh, mengukur suhu dengan menggunakan tangan itu bisa, tetapi tidak baku ya, tidak ada ukurannya. Oke, halaman selanjutnya yaitu langsung sudah selesai ya, halaman 190, kita di pembelajaran ke-6 ya, pembelajaran ke-6 anak-anak ya, sudah dibuka di halaman 190 ya. Nah, kita membaca lagi ya, membaca lagi bencana tanah longsor di Desa Melati ya. Bacalah dengan teliti, judulnya di situ adalah bencana tanah longsor di Desa Melati. Yuk kita baca bersama-sama ya. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Jadi di Desa Melati itu terjadi bencana tanah longsor.
Bencana itu terjadi pada hari Sabtu 7 November tahun 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Dari sini ada percakapannya antara Pak Budi dengan Pak Ali, ya. Ya, Pak Budi bilang dulu, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Kemudian Pak Ali menjawab, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Ya, kemudian jawab Pak Budi, terima kasih Pak Ali. Kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Kemudian Pak Ali berkata, ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Ya, kemudian penduduk desa Mawar satu berkata, penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan. Desa Mawar menjawab, Bapak tolong bantu menggendong anak balita. Ya, kata penduduk desa Mawar 2. Kemudian penduduk desa Mawar 3, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Kemudian kata penduduk desa Mawar 4, dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Ya, nah anak-anak, sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Ya, nah bacalah kembali dengan teliti teks tadi, kemudian temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut seperti contoh. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan. Ya, nah di sini ada contohnya ya. Anak-anak disuruh membuat atau menemukan kalimat permintaan tolong yang ada pada teks, ya. Ya, kemudian disalin pada titik-titik, ya. Itu yang untuk nomor 1 sudah diberikan contoh. Ya, contohnya Pak Ali tolong bantu kami. Ini adalah kalimat permintaan tolong yang ada pada teks seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, 3 dan 4, nah itu sudah di garis bawah, silahkan nanti anak-anak disalin pada jawaban tadi yang pada titik-titik, ya, pada titik di nomor 2, 3 dan 4. Nah, lanjutnya ya. Nah, bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong dan beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Contoh misalkan, waspadai datangnya bencana alam. Ini termasuk kalimat permintaan tolong bukan ya? Ya, kalau bukan disilang. Oke. Untuk yang B, kami membutuhkan bantuan makanan. Itu ada termasuk kalimat permintaan tolong bukan?
Ya, bukan. Kemudian yang C, mohon dikecilkan suara radiomu. Nah, ini termasuk kalimat permintaan tolong meskipun tidak ada kata tolong ya. Ada di situ ada kata mohon ya. Nah, dicentang ya. Kemudian yang D, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ya, itu dicentang. Nah, untuk yang E dan F silakan dikerjakan bersama orang tua atau kakak di rumah ya. Untuk yang nomor 2, bacalah kalimat di setiap kotak, pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, kemudian sampaikan di depan temanmu. Kalau misalkan di sini belum, karena kita belum masuk ya, nanti bisa disampaikan kepada ayah bunda atau kakak di rumah ya. Nah, silakan anak-anak. Di sini minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Lah, itu termasuk kalimat minta tolong. Kemudian yang disilang, yang dicentang itu termasuk kalimat permintaan tolong. Sedangkan yang disilang ya seperti nomor 5, jika ada yang sakit dokter sudah siap, ini bukan termasuk kalimat permintaan tolong ya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya di halaman 196, silahkan dibuka halaman 196. Bermain sambil mengukur suhu. Ya, kita baca lagi ya. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Ya. Nah, kemudian Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaannya? Ya, jawabannya ya. Ya, mengapa demikian? Cobalah lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Jadi ini adalah mengukur suhu. Tadi sudah kita jelaskan ya, mengukur suhu dengan menggunakan telapak tangan itu merupakan satuan tidak baku dengan. Jadi mengukur suhu tubuh dengan menggunakan telapak tangan itu adalah tidak baku. Ya, kalau misalkan yang benar itu pakai apa? Yang benar itu adalah menggunakan termometer ya. Misalkan kalian sakit ya, biasanya ayah bunda itu langsung memberikan termometer ya. Termometer untuk mengukur suhu badan kalian. Lah, itu yang baku itu menggunakan termometer. Ya, di situ ada ukuran angka-angkanya ya. Ada 34, ada 35 seperti itu, ya. 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 Alhamdulillah anak-anak semuanya kita sudah selesai di pembelajaran 5 dan 6 subtema 4 dari tema 8 ya. Pesan Pak Guru sebelum kegiatan atau pembelajaran kita akhiri ya, pesan Pak Guru, jaga kesehatan, kemudian jaga sholat lima waktunya ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menyelesaikan puasa ini sampai akhir bulan Ramadan. Amin amin ya robbal alamin ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.